Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Saudaraku semuanya, para pecinta channel Guru Ridwan dimanapun berada. Ini sudah ada berapa hari saya tidak live karena memang ada kegiatan dan banyak kepentingan seperti itu, jadi tidak sempat membuat video dan tidak sempat live ya. Jadi insya Allah nanti akan aktif kembali ketika kegiatan sudah tidak begitu padat ya. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, seperti biasa kita berbicara tentang akhir zaman dan juga berbicara tentang kemunculan Sang Kinasih Satu Ropiningit, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Isa Al-Masih atau Isa bin Maryam, dan juga kemunculan Dajjal, Yajud Majud, dan lain sebagainya. Dan juga berbicara tentang lika-likunya hidup di akhir zaman dan keanehan-keanehan yang ada di akhir zaman. Dan juga termasuk kejadian-kejadian alam yang di akhir zaman dan seluruhnya. Pokoknya konten ini atau channel saya ini adalah channel yang membahas tentang seputar lika-liku akhir zaman, termasuk jiwa yang terpilih. Bagaimana sih jiwa yang terpilih? Jiwa yang terpilih itu adalah jiwa yang terpanggil, jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jiwa yang terpanggil itu memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah orang itu tentu saja ketika jiwanya terpanggil, ketika jiwanya terpilih oleh Allah, orang itu biasanya ciri khasnya 1, sabar, 2, telaten, 3, tidak pendendam, dan lain sebagainya. Masih banyak soalnya saudaraku ya. Masih banyak. Salah satunya sabar. Sabarnya tingkat tinggi saudaraku. Ketika dicaci maki, ketika diolok-olok orang, ketika dikucilkan, ketika dihindari orang, maka jiwa yang terpilih selalu sabar. Jiwa yang terpilih selalu mendoakan yang baik. Jadi tidak ada ceritanya jiwa yang terpilih sukanya mendoakan orang lain dengan kejelekan, mendoakan wah kamu nanti akan diratakan, baik mendoakan orang ataupun mendoakan bumi ini. Kok doanya jelek? Itu bukan jiwa yang terpilih, tapi jiwa yang kemasukan Dajjal laknatullah. Itu saudaraku ya. Jiwa yang terpilih akan selalu membimbing teman-temannya, saudara-saudaranya, dan seluruh orang. Jiwa yang terpilih akan membuat orang lain merasa nyaman, merasa tenang. Jiwa yang terpilih akan bisa menyejukkan orang lain. Dan jiwa yang terpilih akan mudah memberi solusi, bukan memberi masalah. Ketika ada orang yang merasa jiwanya terpilih, ketika ada orang yang merasa sebagai satria, tapi justru yang ada bukan solusi, tapi nambah masalah.
Bukan doa kebaikan tapi doa kejelekan. Bukan ajakan menuju hal baik tapi menuju hal jelek. Dan termasuk yang dibahas hanyalah dunia, dan dunia. Contohnya dana amanah atau harta amanah dan lain sebagainya. Tapi perjuangannya kok tidak ada misalnya. Dan jiwa terpilih adalah orang yang selalu menasehati, mengajak kebaikan, berjuang, tidak pernah lelah, tidak kenal lelah, dan tidak akan membalas kejelekan orang dengan kejelekan. Inilah jiwa yang terpilih secara hak, yang asli, real. Jiwa terpilih bisa di manusia biasa, bisa di manusia yang luar biasa. Manusia biasa dan luar biasa bagaimana saudaraku? Yang biasa seperti misalnya tukang ngarit, tukang rongsok, tukang ya pokoknya sekelas itu. Kalau yang luar biasa, yang bagaimana? Pejabat, ya kan? Tingkat tinggi, orang yang kaya raya, orang yang ilmunya tinggi, atau mungkin bisa disebut ulama, bisa disebut hartawan, atau bisa disebut lainnya. Nah, tapi bisa di mana saja saudaraku. Jadi jiwa terpilih bisa masuk ke siapapun pokoknya ya. Apakah Ridwan bisa? Bisa. Kalau memang Allah memilih saya. Tapi kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Apakah kiai termasuk bisa jiwa terpilih? Bisa. Guru? Bisa. Tukang bola? Bisa. Tukang cat? Bisa. Dan lain sebagainya. Ya. Lalu siapa Satrio Piningit? Satrio Piningit adalah jiwa yang terpilih, jiwa yang terpanggil. Lalu siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah jiwa yang terpilih, jiwa yang terpanggil. Kalau Dajjal adalah sosok yang dilaknat oleh Allah. Itu saja. Ada orang ya, saya masih mendengar orang mengatakan Dajjal pun sama-sama manusia, jadi harus dihormati. Pekok ini. Walaupun sama-sama makhluk Allah. Ya kan, Dajjal itu kan awalnya kan manusia. Dan walaupun bukan manusia misalnya, intinya pokoknya makhluk Allah. Misalnya gini, Dajjal pun itu makhluk Allah loh, setan pun makhluk Allah, jadi harus tetap dihormati. Ini pekok ini, nggak usah diikuti orang seperti itu ya. Setan kok masih harus dihormati gitu loh. Nah, sudah jelas-jelas setan itu menantang. Setan itu tidak mau mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala kok. Setan itu jelas sosok yang menentang Tuhan. Kok harus dihormati gimana? Jadi kata-kata harus menghormati kepada siapapun, kepada seluruh makhluk di sini ya ada pilah-pilihnya gitu loh. Jadi walaupun kata-katanya semuanya, maksudnya semuanya kan daripada menyebut ini itu satu persatu disebutkan, semua makhluk harus dihormati. Nah, tapi maksudnya dihormati itu ya pilah-pilih. Jin hormati kalau jin yang muslim, kalau fasik kepret. Kalau bisa mendakwai jin silahkan dakwai biar masuk Islam. Kalau setan sudah dinas, ya, sudah dinas dia tetap dan dia sudah berjanji siap jadi intipnya neraka, tapi
punya permohonan yaitu jangan mati sebelum hari kiamat. Jadi setan itu tidak mati, hanya terbakar pergi nanti kalau kalah kayak gitu aja. Kalau ada orang yang berdoa kalah pergi, ya itu. Terbakar pun nanti hidup lagi itu. Kalau setan kan seperti itu. Nah, jadi manusia harus terus membuat benteng-benteng itu loh. Ya. Membuat benteng dengan doa perlindungan kepada Allah agar setan-setan ini tidak bisa masuk ke dalam raga kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Bentengi seperti itu. Karena setan itu sudah sebagai musuh yang nyata. Jadi dihormati bagaimana musuh yang nyata itu setan. Yang harus memang dikepret itu adalah setan. Kalau jin itu ada yang jin ya sama seperti manusia sih, ada yang jelek, ada yang bagus. Kalau yang jelek, kalau sekiranya kalian bisa, tapi kan mungkin kalau manusia bisa kan nggak bisa. Dakwah ke jin nggak bisa. Kalau Rasulullah bisa, tapi kalau kayak saya ini nggak bisa. Karena tidak bisa melihat sosok jin ini nggak bisa. Hanya biasanya kalau jin itu bisa dilihat kalau sudah menggunakan media, misalnya masuk ke orang atau menggunakan kewan, binatang dan lain sebagainya, itu baru ya. Tapi kan melihatnya sosoknya apa? Oh ular, oh kalajengking, oh manusia, nah, gitu. Jadi kalau masih belum masuk ke media tidak bisa dilihat. Hanya kadang-kadang ya paling sekelerapan. Kok ada apa itu ya? Nah itu bisa di energi dari jin itu. Ya. Kalau melihat secara sempurna, saya tidak pernah, saudaraku. Tapi pada waktu dulu belum saya mengamalkan ini itu belum, masih di pondok, saya tidur di atasnya kok ada orang yang pakai apa itu namanya yang buat ke sawah, caping yang buat ke sawah itu loh. Tudung kalau di tempat saya namanya ya, tudung. Tuh. Nah itu kok kayak betul-betul kayak manusia. Tapi kalau saya pegang kok nggak ada dan hilang itu jinnya. Nah, maka saya katakan jin itu. Ya, jin itu. Besar, tinggi. Oke saudaraku, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Intinya jiwa terpanggil, jiwa yang terpilih adalah ya betul-betul jiwa yang diridhoi oleh Allah. Jadi janganlah kita hanya mengaku, tapi buktikan bahwa kalian adalah jiwa yang terpilih. Bahwa kalian adalah jiwa yang terpanggil. Berjuanglah. Bantulah manusia-manusia yang harus dibantu. Perjuangkanlah orang-orang yang memang harus diperjuangkan. Bantulah orang-orang yang memang harus dibantu. Terima kasih saudaraku yang sudah nonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.